Sisingamangaraja 12 ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 tahun 1961 tanggal 9 November 1961. Selain seorang raja, sosok yang lahir di Bakara, Tapanuli Utara pada 1849 ini juga menjadi kepala adat sekaligus pemimpin agama yang disebut Parmalim. Raja yang memiliki nama lain Patuan Bosar Opu Bolo Batu dikenal sebagai pemimpin yang menentang kolonial, terutama sejak Belanda menduduki Tanah Batak pada 1879. Sisingamangaraja kemudian melancarkan serangan ke pos-pos Belanda di Tarutung, Balike, dan Bakara. Serangan juga dilancarkan pos Belanda di Tangga Batu 1884. Belanda akhirnya mengetahui persembunyian Sisingamangaraja pada 17 Juni 1907 dan mengepungnya. Perlawanan dilakukan hingga titik darah penghabisan. Sisingamangaraja pun gugur dalam pertempuran itu. Muhammad Baharudin II. Sultan Muhammad Baharudin II mendapatkan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 63 garing TK garing tahun 1984 tanggal 20 Oktober 1984. Tokoh kelahiran Palembang pada 1768 ini merupakan kepala Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintahkan selama 2 periode 1803 sampai 1813 dan 1818 sampai 1821. Kolonial Belanda yang ingin menguasai Palembang mendapatkan perlawanan dari pasukan Sultan Baharudin II. Setelah 3 hari 3 malam, Belanda kalah dalam pertempuran. Belanda mencoba berulang kali melakukan serangan tapi tak mampu mengalahkan pasukan Kesultanan Palembang. Tak kekurangan akal, Belanda mengajak Sultan Baharudin II untuk berunding. Dalam perundingan itu, Sultan Baharudin II ditangkap, dibuang ke Batavia dan diasingkan ke Ternate. Ia wafat pada 22 November 1852. Dr. Andus Muhammad Hatta mendapat gelar pahlawan proklamator berdasarkan surat keterangan Presiden Republik Indonesia nomor 081 garing TK garing tahun 1986 tanggal 23 Oktober 1986. Pria kelahiran Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1982 ini merupakan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Bung Hatta menjadi aktivis kemerdekaan Republik Indonesia sejak mahasiswa. Ia menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda, organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia pada 1932, ia memimpin Partai Pendidikan Nasional. Karena aktivitas politiknya, Bung Hatta sempat dibuang Belanda ke Bovendigul, Papua pada 1935. Kemudian dipindah ke Banda Neira, Maluku, dan Sukabumi, Jawa Barat. Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno bersama Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Keduanya pun diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Hatta mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden pada 1956. Bapak Koperasi itu wafat pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol diberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 087 garing TK garing tahun 1973 tertanggal 6 November 1973. Tokoh bernama asli Muhammad Sahab ini adalah pemimpin perang Padri yang kisahnya sangat populer di masyarakat 1803 sampai 1838. Bonjol merupakan nama desa kecil yang didirikan oleh Muhammad Sahab. Desa ini diperkuat benteng dari tanah liat sebagai respon atas pertentangan antara kaum adat dan kaum Padri, kaum agama waktu itu. Pertentangan dua kaum itu kemudian membawa Imam Bonjol dalam perlawanan kepada Belanda karena pihak kolonial memihak kepada kaum adat. Belanda sempat merebut Bonjol dalam serangan yang dilancarkan pada 1832. Namun 3 bulan kemudian bisa direbut kembali oleh Imam Bonjol. Pada 16 Agustus 1837 Belanda berhasil menangkap Imam Bonjol lalu mengasingkannya ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dibuang ke Ambon dan terakhir Manado. Imam Bonjol wafat di Manado pada 6 November 1864 pada usia 92 tahun.
Cut Nyadin diberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 garing tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964. Perempuan kelahiran Lempadang Aceh Besar pada 1848 ini merupakan istri dari pejuang Aceh Teuku Ibrahim Lamnga. Perang Aceh meletus pada 1873 dan 2 tahun setelahnya Belanda mampu menduduki daerah Nam Mukim. Pada 1878, suami Cut Nyadin meninggal dunia dalam pertempuran melawan Belanda. Cutnya pun bertekad meneruskan perjuangan dan membalas kematian suaminya. Cut Nyadin kembali menikah dengan pejuang Aceh Teuku Umar, namun suaminya itu pun gugur dalam medan pertempuran pada 1899. Sejak saat itu, Cut Nyadin terus menjalankan perang gerilya. Namun dia akhirnya tertangkap pasukan Belanda, kemudian dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyadin meninggal pada tanggal 6 November 1908.